Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Azifa dengan NIM A03213110. Di sini saya akan membahas mengenai konsep air tanah. Yang pertama, pengertian air tanah. Air tanah merupakan air yang menempati pori-pori batuan di bawah permukaan tanah pada zona jenuh air. Air tanah pada umumnya terdapat dalam lapisan tanah, baik yang dekat dengan permukaan tanah sampai dengan yang jauh dari permukaan tanah. Air tanah yang terdapat di bawah permukaan berinteraksi dengan lapisan tanah berupa pasir sebagai tempat keterdaparan akuifer air tanah. Sumber daya air tanah bersifat dapat diperbaharui secara alami karena air tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam siklus hidrologi. Air tanah saat ini sudah mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Air tanah telah menjadi sumber air utama untuk memenuhi kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak seperti untuk air minum, rumah tangga, industri, irigasi, pertambangan, perkotaan, dan lainnya. Air tanah sekarang ini sudah menjadi komoditas ekonomis, bahkan di beberapa wilayah sudah menjadi komoditas strategis. Diperkirakan 70% kebutuhan air bersih untuk penduduk dan 90% kebutuhan air untuk kepentingan industri dipenuhi dari air tanah. Yang kedua, pemanfaatan potensi air tanah. 1. Kebutuhan air tanah untuk jangka panjang berdasarkan perkembangan pemanfaatan air tanah yang telah ada. 2. Model matematis kondisi hidrogeologi lokasi pemanfaatan. 3. Perencanaan pemanfaatan air tanah dalam kurun waktu tertentu yang tidak menimbulkan dampak negatif. 4. Kuantitas pengambilan air tanah yang sesuai dengan daya dukung alaminya. Berikut gambar memaksimalkan potensi sumber air ada pada slide yang tertera. Selanjutnya, bahaya penurunan air tanah. Pertama, menurunnya ketersediaan air bersih, yang dimana penurunan air tanah mengurangi ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari termasuk keperluan minum, pertanian, dan industri. Yang kedua, pertanian terancam, yang dimana penurunan tingkat air mengakibatkan kesulitan dalam irigasi tanaman, mengurangi hasil panen, dan meningkatkan ketergantungan pada teknologi irigasi yang mahal. Yang ketiga, pengaruh pada ekosistem. Pengaruh pada ekosistem itu penurunan air tanah juga mengancam keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Kurangnya air tanah dapat mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati dan bahkan kepunahan spesies. Keempat, risiko intrusi air laut, yang dimana penurunan air tanah meningkatkan risiko intrusi air laut ke dalam tanah, terutama di daerah pesisir. Hal ini mengurangi kualitas air tanah yang dapat digunakan oleh manusia dan pertanian. Intrusi air laut juga merusak struktur tanah, membuatnya tidak cocok untuk pertanian. 5. Kerusakan struktur tanah. Air tanah juga memegang peran penting menjaga struktur tanah. Penurunan air tanah dapat menyebabkan tanah mengalami pengeringan dan kehilangan kesuburan, mengurangi produktivitas pertanian, dan memicu erosi tanah. 6. Krisis kesehatan, di mana penurunan kualitas air tanah dapat mengakibatkan pencemaran air yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan termasuk penyakit yang ditularkan melalui air. Penyakit seperti diare, kolera, dan penyakit kulit dapat meningkatkan ketika air tanah tercemar. Berikut gambar tentang penurunan muka air tanah yang tertera dalam slide di atas. Jadi itulah pemaparan materi tentang konsep air tanah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.